Perhatikan ini. Ya subhanallah Pak, darurat pornografi. Enggak berlebihan kita mengatakan sekarang darurat pornografi. Dan apa yang dikatakan oleh Bapak tadi sebagai sebuah tambahan informasi bahwasannya pornografi terkadang bahkan bisa lebih bahaya daripada kecanduan narkotika ya Pak ya, alkohol atau semisal dengan itu. Ya mungkin itu memang benar dan saya yakin itu benar. Pertama penelitian, yang kedua dampak. Orang kena canduan narkoba itu bisa kelihatan dan akan ada kekurangan dan turun fisik secara signifikan. Ketika turun fisik signifikan, akan berusaha berubah dan berhenti dari narkotika. Tapi kecanduan pornografi itu tidak akan ada perubahan fisik secara signifikan terlihat. Ya mungkin tadi otak mengecil, konsentrasi hilang, nggak bisa menjadi orang yang lebih konsentrasi. Itu kan nggak terlalu kelihatan dalam fisikis, hanya kelihatan dalam mental dan jiwa. Maka dari itu, pornografi itu berbahaya. Berbahaya dari apa? Berbahaya bagi mental, akal, dan jiwa seseorang. Kita tadi katakan bahwasannya semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci sama. Dia akan terwarnai dengan lingkungan yang mewarnainya dan pendidikan yang mewarnainya. Begitu pula masalah kecondongan seksual. Semua anak itu yang perempuan pasti sukanya sama laki-laki, yang laki-laki sukanya sama perempuan. Itu fitrah kesucian. Apa buktinya bahwasannya itu fitrah kesucian? Buktinya hewan saja nggak punya akal tapi tahu mana yang tangannya. Itu berarti fitrah namanya. Tetapi kalau pertanyaan berikutnya, mengapa ada orang yang menyukai sesama jenis? Salah satu faktor yang terbesar adalah pornografi. Pornografi Pak. Ini contoh begini. Ketika orang tuanya nggak pernah ngajarin Ustaz. Iya. Tapi yang ngajarin dia ini. Yang ngajarin dia HP. Kalau dulu mungkin ketika belum ada internet yang bebas seperti sekarang, anak-anak muda itu sulit untuk mencari pornografi. Akhirnya zaman dulu banyak apa yang terjadi Pak. Kalau dulu di Jakarta di tahun-tahun 90-an sampai akhir-akhir 96, 97 sebelum masuk 2000, yang sering terjadi adalah perkelahian pelajar. Kalau sekarang bukan. Sekarang seks bebas yang terjadi di antara pelajar. Kenapa? Karena mereka mengaksesnya di sini. Lalu yang lebih parah, setiap mereka melihat yang ditonton, sementara mereka masih muda, belum tahu hakikat rasa, cuman punya dorongan syahwat yang menggebu dan merasakan bahwasannya itu sebuah kenikmatan. Plus dia nonton, begitu dia nonton yang dia tonton acting, sedang menggambarkan kenikmatan yang paling puncak. Bayangkan, dalam jiwa dia ada dorongan, lalu yang bermain pun dalam keadaan acting yang menunjukkan kenikmatan yang paling nikmat. Terhipnotis besar kepada dia. Itu terhipnotis besar Pak. Betul-betul langsung terfikir oleh dia. Padahal dia belum tahu. Karena dia baru besar 15 tahun, 16 tahun, belum tahu rasanya. Tapi ada rasa dalam jiwa. Plus yang memerankan pun sedang menipu dia bahwasannya ini nikmat sekali. Apa yang terjadi kira-kira Pak? Akan bergejolak dalam diri dia. Gejolak ini kalau tidak dituangkan akan menjadi risau dalam jiwa. Akhirnya kalau dia laki-laki, apa yang dia lakukan Pak? Onani. Ini awal onani dia. Akhirnya dia nonton lagi yang lain. Ternyata nonton yang lain, dia dapat adegan yang lain. 2 laki-laki 1 perempuan. Dia sedang terhipnotis dan dia tidak tahu bagaimana hakikat permainan itu. Tapi yang dia tonton sedang menggambarkan kenikmatan yang paling tinggi.
sehingga masuk di akal dia, berarti 2 lawan 1 hebat, itu enak. Sekarang semua masih menjadi sebuah impian. Sampai dia nonton lagi yang lain, laki-laki dengan laki-laki pun bermain. Yang awalnya dia menonton, gak suka. Tapi karena jiwa yang mendorong ada syahwat, yang menonton dengan akting yang hebat, menunjukkan seolah-olah sedang di puncak kenikmatan, terhipnotis lagi. Ternyata laki-laki sama laki-laki pun enak. Siapa yang menghipnotis dia, Pak? Karena orang paling terhipnotis itu dengan mata dan telinga. Apalagi kalau jiwanya ingin lebih mudah dihipnotis. Kalau mata tertutup, cuman telinga terdengar, sulit terhipnotis. Bisa, tapi sulit. Tapi kalau mata visual melihat, telinga mendengar, jiwa terdorong, mudah untuk terpengaruh. Ketika terus terdorong dalam jiwanya dan ternonton, terpikir, dan dia sudah memiliki sebuah pemikiran kayaknya enak sebagaimana ditonton, mulai dia bicara sama teman kelasnya, aku punya gambar nih. Iya kan? Teman kelasnya bilang apa? Gambar A. Ternyata dia punya jiwa yang sama apa? Sedang tahu mainan baru dalam jiwa yang namanya syahwat. Dulu waktu SD belum tahu, sekarang SMP, SMA baru tahu ada lezatnya syahwat. Temennya pun merasakan lezat yang sama. Tadinya Pak, cuma tuker-tukeran video, nonton bareng, oke? Akhirnya, maaf, onani baru. Sudah onani bareng, apa yang terjadi Pak? Lah ini kita berbicara tahapan-tahapan, akhirnya dia jatuh kepada homoseksual. Akhirnya saling mengonanikan Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Mempraktekkan apa yang dia lihat. Itu tahapan. Dan tahapan ini gak sekali. Ketika sering dia melihat, sering terhipnotis, dia akan lakukan itu. Di usia 16-17 tahun dia lakukan itu bersama temannya. Di usia 25 tahun bapaknya datang, "Nak, mau nikah gak?" Dia tanya, sama perempuan apa laki-laki? 16 tahun sampai 25 tahun, ada 9 tahun dia mencetak dirinya sendiri. Lalu sudah 25 tahun ayahnya langsung bilang, "Kamu harus berubah sekarang." Ayahnya bilang dengan ucapan yang masuk telinga, tapi ayahnya tidak bisa menghipnotis anaknya sebagaimana Ibrahim menghipnotis anak, mempengaruhi anak. Gambar yang dia lihat yang bertahun-tahun telah menghipnotis dia, lebih besar daripada nasihat ayahnya. Maka itu kalau dikatakan pornografi itu bisa candu lebih dari narkoba, betul. Lalu bagaimana? Tadi pertanyaan intinya bagaimana menasihati anak. Iya, tadi sudah kita singgung Pak. Pertama, kita tuh gak bisa memasukkan sesuatu ke hati anak kita. Gak bisa. Yang namanya nasihat, dalam bahasa Arab itu adalah nasihat. Nasih itu murni, itu nasih. Maka dikatakan nasihat ketika dia murni, inginkan kebaikan, tanpa ada tendensi yang lain, itu namanya nasihat. Gak pengen uang, gak pengen apapun, nasihat teman. Maka itu kata para ulama, sesuatu yang keluar dari hati, maka akan masuk ke hati. Itu nasihat. Tetapi untuk menasehati ini, kita butuh hati yang kita persiapkan. Karena nasihat itu letaknya bukan di akal, letaknya di hati yang menerima. Maka sebelum kau memberikan nasihat, siapkan hati yang bisa menerima. Bagaimana menyiapkan hati yang bisa menerima? Tadi kita bilang, kenalkan dulu hatinya kepada Allah. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini kata Rasulullah. Di mana? Di hati. Fa inna fi jasadi mudghah, dalam jiwa itu ada segumpal darah. Kalau dia baik maka semua baik. Persiapkan hati dia dulu untuk menampung nasihat. Bagaimana mempersiapkannya? Kenalkan dia dengan Allah dan sucikan jiwanya dari amal-amalan kebaikan, atau sucikan jiwanya dengan amalan-amalan kebaikan. Setelah itu
barulah kita bisa memberikan dia nasihat. Lah bagaimana memberikan nasihat tadi? Kita sudah bilang, salah satu nasihat dan keinginan itu bisa menyerap dalam hati, visual, pendengaran, juga sentuhan. Jadi ini gunakan apa yang dia tonton, apa yang dia dengar, apa yang dia sentuh. Ini akan membentuk sesuatu di dalam hatinya. Ketika kupingnya mendengar, yang dia dengar adalah sebuah kenikmatan, dia akan masukkan ke dalam hatinya. Tapi ketika kupingnya mendengar sesuatu yang menyakitkan, dia tidak akan pernah mau masukkan ke hatinya. Maukah bapak memasukkan ke hati bapak sesuatu yang menyakitkan, Pak? Gak bakalan mau. Kamu tuh anak nakal, kamu tuh bengal, kamu tuh bodoh, kamu tuh ini masuk dalam hati harus disimpan atau jangan disimpan dalam hati, Pak? Jangan disimpan, ya enggak? Tidak ada orang mau menyimpan dalam hatinya, kamu tuh bodoh, kamu tuh bengal, kamu tuh nakal. Jadi kalau ada nasihat tapi di dalamnya adalah melukai hati, tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati. Karena dia tidak akan mau menyimpan di hatinya. Kalau begitu nasihat, kalau begitu bagaimana cara menasehati? Jangan melukai hatinya ketika nasihat keluar dari mulutmu. Tunjukkan ketika menasehati, aku tuh cinta sama kamu. Yang kuinginkan itu kebaikan untuk kamu. Yang kuinginkan itu adalah kau menjadi orang baik. Kamu tuh orang hebat. Kamu tuh orang yang kucintai. Kamu tuh orang yang kukagumi. Kamu tuh belahan jiwaku. Ketika dia merasakan itu dari seorang ayah, dia malu sama ayahnya. Iya ya, maaf aku berbuat jelek. Kenapa? Dia merasa bahwasannya dia ini idola, dia ini kesayangan, dia ini belahan jiwa dari orang tua. Maka penting dalam menasehati untuk memilih kalimat yang tidak melukai. Lah kita ini kebalik. Kalau lagi marah selalu memilih kalimat yang melukai. Dengan alasan marah. Ketahuilah kalimat yang melukai tidak akan pernah tersimpan di hati. Maka itu Rasulullah SAW ketika menasihati Abdullah bin Abbas, ya gulam, ihfadillaha yahfadka. Dia panggil dulu dengan kalimat yang melembutkan dan masuk ke dalam hati. Wahai anak yang kucintai, gulam itu anak kecil yang kusayang. Udah masuk nih ke hatinya. Ihfadillah yahfadka. Kau jaga Allah, Allah jaga engkau. Disiapkan hatinya mengenal Allah. Ini yang jauh dari pendidikan kita, Pak. Kadang-kadang pendidikan kita, oke, kamu jangan narkoba. Itu akan merusak kamu, akan menghancurkan kamu, akan bikin kamu sakit. Selesai. Adakah kalimat nanti Allah tidak mencintaimu? Nanti akhiratmu rusak? Adakah kalimat itu? Tidak. Ternyata didekatkan hanya pemahaman-pemahaman fisikis, tidak didekatkan dengan pemahaman rohani kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam, penting bagi kita untuk mengenalkan anak-anak kita kepada Allah, dan pilihlah kalimat-kalimat yang ketika disimpan di hati, kalimat itu menjadi nyaman sehingga dia tidak merasakan apa yang kita ucapkan sebagai luka di dalam hatinya. Allahu a'lam.